Rekomendasi war series abad pertengahan. Yang pertama, Viking. Udah pasti ini adalah rajanya war series. Tentang bangsa Viking yang tinggal di Kattegat, Norway di abad ke-9. Katanya tokoh-tokohnya diadaptasi berdasarkan kisah nyata legendaris pahlawan Nordik. Dimulai dari kisah Ragnar Lodbrok, seorang petani yang punya ambisi untuk menjelajah ke barat. Dia mendapatkan rumor dari seorang pengembara kalau di barat itu ada land dengan tanah yang lebih baik dan dewa yang baru. Makanya dia penasaran terus ngajakin teman-temannya untuk ke sana. Begitulah awal mula Viking menemukan England. Yang pertama kali mereka datangi adalah biara Lindisfarne di lepas pantai Northumbria. Ini seru banget, sumpah kalian harus nonton. Karakter favorit aku, Ivar the Boneless. Ntar baru muncul di season keempat, anaknya Ragnar Lodbrok. Ini ada sequelnya, Viking Valhalla, timelinenya 100 tahun setelah Viking original. Ini sebenarnya bagus juga, seru juga, tapi kalau dibandingin sama yang original, rasanya jadi kayak biasa aja. Kayak kurang berkesan gitu. Karakter-karakternya kayak kurang ikonik dibandingkan dengan yang original. Padahal ada tokoh kayak King Canute yang pencapaiannya itu jauh lebih hebat daripada Ragnar Lodbrok, tapi karakternya kayak kurang memikat hati penonton gitu. Aku suka Ivar the Boneless. Yang kedua, Game of Thrones. Kalau ini mah udah pada tahu lah ya. Buat kalian yang belum nonton, kataku sekarang lah saatnya. Paket lengkapnya House of the Dragon, itu prequelnya 200 tahun sebelum peristiwa Game of Thrones. Tapi secara story sih lebih bagusan Game of Thrones. Fokusnya di House Stark yang tinggal di North Winterfell. Mereka ini kayak bangsa Vikingnya Westeros, dikenal sebagai orang-orang barbar yang tinggal di ujung utara. Orangnya kuat-kuat, tangguh-tangguh, tidak terkalahkan di medan perang, dan loyal. Apalagi cuaca Winterfell itu kan selalu dingin ya, mirip sama Skandinavia. Nah, kalau House of the Dragon itu tentang House Targaryen. Klan legendaris yang dianggap seperti dewa karena punya naga. Karakter favorit aku Jon Snow, tapi tetap lebih suka Ivar the Boneless. Yang ketiga, The Last Kingdom. Berlatar di akhir abad ke-9 ketika Viking sudah banyak yang menetap di England atau disebut dengan bangsa Dane. Ini tentang seorang bocah Saxon yang dibesarkan sebagai Viking, namanya Uhtred of Bebbanburg, anak salah seorang Earl di Northumbria. Awalnya dia ditawan oleh pasukan Dane pas tanahnya diserang dan ayahnya tewas, tapi akhirnya diadopsi oleh Ragnar setelah tahu pamannya sendiri mau membunuh dia demi tanah warisan. Ini Ragnarnya beda sama Ragnar Lodbrok ya, tapi emang setelah nonton Viking terus nonton ini tuh nggak bisa kalau nggak mengait-ngaitkan. Apalagi pas ada disebut King Egbert, King Ella, King Alfred, langsung, ini sama nggak ya sama yang di Viking? Tapi beda banget. Lanjut ke Uhtred, dia tumbuh sebagai Dane. Cakep banget matanya anjir. Tapi aku tetap lebih suka Ivar the Boneless. Suatu hari keluarga Ragnar diserang oleh musuhnya yang sama Dane. Terus Uhtred pergilah ke Wessex, satu-satunya kingdom yang belum dikuasai oleh bangsa Dane. Dia menawarkan diri untuk membantu King Alfred melawan pasukan Dane, demi mendapatkan kembali Bebbanburg yang direbut oleh pamannya. Nah, yang kayak gini maksud aku, cakep banget. Yang keempat, Barbarians. Tentang suku-suku Jermania yang wilayahnya dijajah oleh Kekaisaran Romawi di tahun ke-9 Masehi. Mengangkat tokoh legendaris Ari atau Arminius. Awalnya dia adalah anak dari kepala suku Seleuki yang kemudian diserahkan kepada gubernur Romawi sebagai upeti. Dia tumbuh menjadi seorang centurion yang menjajah tanah airnya sendiri. Dilematik banget ketika dia harus memilih kehidupan suksesnya sebagai centurion atau kembali menjadi orang Jerman dan melawan Romawi. Suka banget sama tokoh Arminius ini, dia karismatik, pemberani, dan cerdik. Tapi aku tetap lebih suka. Yang kelima, Six Flying Dragon. Ini aku udah pernah bahas di rekomendasi K-drama. Bagus banget tentang pemberontakan di zaman dinasti Goryeo. Sangat-sangat menginspirasi untuk kita kalau tidak suka dengan pecah. Ayo kita Terus apa lagi ya? The Witcher. The Witcher lebih masuk ke adventure, action, fantasi. Dan itu cuma bagus di season pertama kalau kataku. Terus, oh iya, Shogun. Ini kata orang-orang bagus juga, tapi aku belum pernah nonton. Itu ada di Disney Plus kalau nggak salah. Pokoknya kalian harus nonton Ivar the Boneless.